saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik dalam program Firman Tuhan dan doa sebagai pengantar dan penguat memasuki pekan hidup yang baru. Dan adapun firman Tuhan yang dilayankan kepada kita saat ini terambil berdasarkan kitab 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Silakan saudara mencari dan membuka bacaan tersebut. Dan judul renungan kita saat ini adalah dalam kelemahan kita kuasanya nyata. Dalam kelemahan kita kuasanya nyata. Nah, saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, sebelum saudara membaca firman Tuhan dan mendengar firman-Nya pada saat ini, maka mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terimalah ucapan syukur kami, sebab kami tahu kami ada sampai dengan saat ini semua hanya karena kasih-Mu. Dan sekarang tetaplah mengaruniakan kami hikmat-Mu, agar dengan hikmat-Mu ya Tuhan, kami bisa memahami, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, khususnya firman yang akan kami dengar saat ini. Amin. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, silakan buka bacaan firman Tuhan dan dengarkan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Saudaraku, saat saya masih bertugas sebagai pendeta jemaat di sebuah pos Pelkes GPIB, di GPIB Jemaat Eklesia Dumai, Riau Daratan, saat itu satu kali saya hendak kembali ke pos pelayanan setelah mengurus sesuatu di Dumai atau di gereja induk. Dan untuk kembali ke pos pelayanan, saya menumpang sebuah kapal kayu yang sudah menjadi kapal penumpang yang melayani perjalanan dari pelabuhan Dumai, Riau menuju ke pulau-pulau kecil di sekitar Dumai. Nah, saat dalam pelayaran tersebut, saudara, ketika kapal sudah berada di laut lepas, ada seorang penumpang yang sepertinya sedang mengalami depresi yang sangat berat. Lalu penumpang itu tiba-tiba meloncat ke laut. Akhirnya suasana di atas kapal menjadi kacau, saudara. Banyak penumpang, rata-rata penumpang saat itu berteriak agar mesin kapal dimatikan. Dan mereka meminta tolong. Lalu kemudian awak kapal pun segera mematikan mesin kapal. Namun mereka tidak segera melompat ke laut untuk menolong orang tersebut. Orang itu dibiarkan beberapa saat lamanya sampai dia terlihat begitu sangat lemas dan tidak berdaya. Kemudian barulah 2 orang awak kapal itu terjun ke laut untuk memberikan pertolongan. Nah, melihat akan hal ini, saudara, saya sempat bertanya kepada awak kapal yang lain. Pertanyaan saya begini, kenapa orang itu tidak segera ditolong? Tapi kenapa dibiarkan lemas dulu? Itu pertanyaan saya. Kemudian awak kapal itu pun menjawab bahwa orang yang sudah lemas pasti lebih mudah untuk ditolong, katanya. Kalau orang itu masih bertenaga, pasti dia akan lebih cenderung banyak bergerak, memberontak, dan sangat sulit untuk ditolong. Mendengar akan jawaban tersebut, saya menjadi sangat mengerti, dan saya juga mengingat satu kesaksian firman Tuhan yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 yang kita baca pada saat ini. Firman Tuhan itu yang disaksikan itu berkata begini, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Oh, haleluya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ayat ini disaksikan dengan kuasa tuntunan Roh Kudus oleh Rasul Paulus, yang boleh dikatakan sebagai Rasul Allah yang hebat saat itu. Akan tetapi, saudaraku, Tuhan mengizinkan Rasul Paulus berada dalam kondisi yang sangat terpuruk saat itu. Saudara bisa lihat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. 2 Korintus 12 ayat 8. Di atas satu ayat di atas bacaan kita pada saat ini. Di situ Paulus sudah berseru kepada Tuhan dalam kelemahan, dalam keterpurukan, tapi Tuhan belum mendengar dia. Tapi hal ini tidak membuat Rasul Paulus putus asa, saudara. Ya, sebab dia percaya bahwa dalam setiap kelemahan-kelemahan yang dia alami, dalam setiap kelemahan-kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi atas dirinya dan pelayanannya,
Dia percaya, Rasul Paulus percaya, Tuhan juga pasti akan menyatakan kekuatan dan kedahsyatannya dalam kelemahan-kelemahan Paulus. Itulah iman percaya Rasul Paulus yang sungguh luar biasa. Sehingga dia berkata dengan tuntunan Roh Kudus, "Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Luar biasa kesaksian ini. Nah, saudara-saudaraku, kesaksian Rasul Paulus ini hendak menegaskan bahwa betapa Rasul Paulus itu sangat mengenal Allahnya di dalam Yesus Kristus. Dia sangat mengenal Allahnya, sehingga dia tidak mudah terpuruk oleh kelemahan-kelemahan yang ia rasakan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya pada saat itu. Nah, saudaraku, jika Rasul Paulus begitu yakin bahwa justru dalam kelemahan, maka kuasa Yesus akan menjadi dahsyat bagi dia, maka mari kita pun berkata dengan iman kita bahwa saat kita lemah, saat kita terpuruk, kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan menggerutu kepada Tuhan, tapi kita akan semakin bermegah di dalam iman, karena kita percaya dalam kelemahan kita, kuasa Yesus makin sempurna. Saudaraku, mungkin ada kelemahan-kelemahan, mungkin ada permasalahan-permasalahan, mungkin ada pergumulan yang sampai dengan saat ini begitu membuat saudara dan saya lemah. Mari katakan dengan iman, mari katakan dengan iman, saudaraku. Mari katakan, mari berkata, "Tuhan Yesus, sekarang aku benar-benar angkat tangan terhadap persoalan dan permasalahan yang begitu melemahkan aku. Aku angkat tangan, Tuhan, dan aku berkata, Tuhan, segeralah turun tangan untuk menolong aku." Amin. Mari berdoa, saudara. Ya Yesus, Tuhan kami sangat bersukacita sebab oleh kasih-Mu kami kembali diberkati oleh firman-Mu, sehingga dalam kelemahan kami sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua, kami berkata dengan iman, inilah permasalahan-permasalahan rumah tangga kami yang membuat kami lemah, yang membuat kami tidak berdaya sebagai pasangan suami istri. Tolong Tuhan, tolong beri kami kuat-Mu, beri kuat-Mu bagi kami, agar kelemahan-kelemahan kami ini, dari permasalahan-permasalahan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kami, tidak membuat kami semakin terpuruk. Beri kami kuat-Mu Tuhan, beri kami kekuatan-Mu yang dahsyat. Dari kelemahan-kelemahan, permasalahan-permasalahan tentang pekerjaan dan usaha-usaha kami, khususnya di zaman yang sangat sulit seperti ini. Beri kami kuat-Mu Tuhan, kami angkat tangan dari permasalahan sakit penyakit kami, yang begitu membuat kami lemah. Dari proses pemulihan kami dari sakit penyakit ini, kami merasa begitu lemah dan kami berkata, Tuhan, kami angkat tangan. Silakan turun tangan untuk memberi kami kekuatan-Mu menghadapi proses penyakit ini, untuk kami sembuh dan pulih. Kami angkat tangan kami ya Tuhan, dan kami menyerah dan kami berkata, ya Yesus Adonai, ya Yesus Elohim, mari hadirkanlah kuasa-Mu bagi kami. Dan berkatilah Tuhan anak-anak, cucu-cucu kami, menantu-menantu kami, besan-besan kami, sanak saudara kami, bahkan orang tua kami. Berkatilah ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, serta topanglah pemerintah-pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat di DPR dan MPR, Tuhan topang. Dan jauhkanlah bangsa kami dari pribadi-pribadi yang tidak takut akan Tuhan, dari pribadi-pribadi yang hadir sebagai kaum pemberontak yang akan merusak keutuhan bangsa dan negara kami. Berkati aparat TNI dan Polri dalam menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Lalu Tuhan, kami juga berdoa, sempurnakan pelayanan gereja-gereja-Mu, khususnya gereja dan persekutuan-Mu yang ada di Indonesia ini. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil, penatua, diaken, pengurus-pengurus gereja, dan berikan kesempatan untuk kami tetap menjadi saluran kasih dan berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dan sekali lagi kami berkata, Tuhan, inilah kelemahan-kelemahan kami, inilah kelemahan-kelemahan dan keterpurukan kami. Kami angkat tangan kami dan kami menyerah. Dan Tuhan,
jadilah kehendakmu dan kekuatanmu atas kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi, dan tim kerja kanal YouTube ini mengucapkan selamat bergumul juang saudara dan shalom.